Bab 1167. Apa yang ingin dilakukan oleh pacar aku tentu saja boleh. Gita tercengang. Ketika pria ini menanyakan pertanyaan ini seperti sedang sengaja ingin menggodanya. Apa? Jadi kamu mau cium aku atau tidak? Jika tidak cium maka kamu tidak akan ada kesempatan lagi, benar-benar tidak mau cium. Kalau begitu aku akan cium orang lain. Tidak tahu apa yang terjadi, pikiran Gita tiba-tiba muncul percakapan yang aneh ini. Jika dipikirkan bagaimana mungkin Andri Han adalah orang yang seperti ini. Dia menggelengkan kepalanya, dia tiba-tiba maju ke depan saat melihat wajah tampan dalam jarak yang dekat ini. Cium. Kekuatan dia sedikit besar, Andri yang bertubuh besar itu langsung mundur ke belakang karena belum siap. 1 detik kemudian dia memegang tubuhnya dengan erat, lalu dia memegang pinggang wanita itu dan tersenyum dengan pasrah. Benar-benar mengejutkan. Gita berpikir dalam hati, tidak peduli itu mimpi atau nyata, karena dia sudah bertanya seperti ini, maka langsung lakukan saja. Lagi pula tadi sore dia sudah dicium oleh orang dalam waktu yang lama, sekarang sulit baginya untuk membalikkan keadaan, jadi kenapa tidak mau? 3 hingga 5 menit sudah berlalu. Bibir Ardi Han dicium hingga berdarah, kepalanya juga sudah dibentur beberapa kali, wanita ini masih memeluk dan menciumnya dengan sembarang. Dalam keadaan yang pasrah, Andri terpaksa memegang pinggangnya dan melepaskannya. Sebenarnya kamu ini bisa ciuman atau tidak? Wajah dan telinga Gita berubah menjadi merah, dia hanya bisa menganggukkan kepala dengan canggung saat mendengar Andri bertanya seperti ini, tentu saja bisa. Lalu dia merasa semakin canggung saat melihat bibir Andri yang pecah karena dirinya, kalau begitu sudahlah, nanti aku akan latihan dulu di rumah. Latihan di rumah. Andri memicingkan matanya berubah menjadi tajam, kamu mau latihan dengan siapa? Gita, tidak cari siapa-siapa, aku akan mencari caranya, kamu tenang saja, aku pasti akan melihat dan latihan dengan serius. Kalau begini. Jakun Andri Han bergerak, lalu berkata dengan serius, memang harus lebih banyak latihan, tapi sekarang ada kesempatan, jadi kemarilah. Apa maksud dia? Dia menyuruh dirinya ke sana untuk latihan bersama. Aku juga tidak pernah pacaran, kita bisa latihan bersama dan mencoba terlebih dahulu. Andri menarik Gita yang sedang tercengang, sebelum Gita merespon apa yang terjadi, pandangan mata di depannya sudah menjadi gelap, lalu dia dicium oleh orang lagi. Mereka berdua latihan di dalam mobil dalam waktu lama. Ketika memisahkan diri Gita berdeham dengan pasrah, dia bersandar pada bahunya dan tidak berani menatap matanya. Apa kamu sekarang merasa lebih nyata? Nyata? Bagaimana mungkin? Gita merasa kepalanya sangat berat namun kakinya terasa ringan, dirinya seperti akan terbang dan menjadi bidadari, hal ini terasa lebih tidak nyata. Tapi dia tidak mengatakan apapun, Andri sudah bisa menebak isi pikirannya, lalu dia pun meremas lengannya, Jika masih merasa tidak nyata, bagaimana kalau kamu ikut pulang denganku? Gita terkejut, tidak boleh. Terlalu cepat. Sore tadi mereka baru saja jadian, lalu malam sudah akan tidur bersama dengannya. Bagaimana mungkin seperti ini? Meskipun dia cukup berharap akan hal ini, tapi tidak boleh seperti itu. Dia harus terlihat elegan. Dahi Gita terasa sakit karena disentil oleh Andri dengan pelan. Setelah dia kembali sadar, dia melihat Andri melihatnya sambil tersenyum, apa yang sedang kamu pikirkan? Pergi ke tempat sebelumnya, ada Milo yang menemani kamu, tidur terpisah. Gita. Atau mungkin, kamu ingin. Gita menggelengkan kepala, tidak ingin. Dia segera kembali bersandar ke bahunya dan tidak mau melihat matanya. Mereka berpelukan dalam diam beberapa saat. Kemudian Gita menyadari kalau sekarang sudah malam, dia harus pulang, ditambah lagi mobil sudah berada di sini dalam waktu yang lama dan tidak ada orang yang keluar, nanti pasti akan ada orang yang membicarakannya. Dia bisa tidak memperdulikan hal ini,
tapi dia harus memikirkan pikiran orang tuanya. Ketika memikirkan ini Gita pun berdiri, aku harus pulang. Iya. Andri menjawabnya dengan datar, lalu dia membantu Gita untuk merapikan pakaian dan rambutnya yang berantakan dengan lembut. Akhirnya dia menyeka bibir Gita sekilas, lalu melepaskannya, pulanglah. Gita turun dari mobil dengan wajah yang merah, dia bergerak maju ke depan seperti kura-kura. Tiba-tiba dia teringat sesuatu, lalu dia pun menoleh dan berlari ke sana lagi, lalu melihat ke arah Andri dengan mata yang bersinar. Itu, iya. Apa aku boleh mengirim kamu pesan singkat saat pulang nanti? Andri tercengang sejenak, lalu tersenyum dengan datar, tentu saja boleh. Kamu menyetujuinya. Bagaimana kalau telepon? Keinginan Gita terlalu banyak, dia juga ingin tahu Andri bisa menerimanya sampai ke tahap mana. Siapa sangka Andri malah mencubit pipinya dengan pelan dan lembut, lalu berkata, "Kamu itu pacar aku, jadi tentu saja kamu boleh melakukan apapun yang kamu ingin lakukan." Suara dia sangat pelan, tapi hal ini berhasil menabrak hatinya. Dek, dek, dek. Hati Gita mulai berdetak dengan kencang lagi. Setelah saling bertatapan dengan Andri beberapa detik kemudian, dia mulai berbalik dan lari ke arah rumah. Melihat punggung wanita itu yang kabur dengan cemas, senyum dalam mata Andri semakin dalam. Hingga saat bayangan wanita itu menghilang, barulah senyum di wajah dan matanya kembali menjadi datar, lalu dia kembali menjadi dingin seperti sebelumnya dan pergi dari sana. Ketika Gita baru saja kembali ke rumah, dia harus berhadapan dengan mata kedua orang tuanya. Meskipun sebelum pulang Andri sudah membantunya untuk merapikan pakaian, tapi penampilan Gita sekarang terlihat sedikit berbeda, bibirnya sedikit bengkak, matanya juga terlihat sangat senang. Uhuk uhuk uhuk. Ayah Zhou batuk dengan kuat, lalu berdiri, aku akan pergi ke toilet, kalian berdua mengobrol. Ayah Zhou dengan cepat sembunyi ke dalam kamar mandi. Gita melihat ini, lalu berkata, hari ini panas sekali, aku mau pergi mandi. Berhenti kamu. Tapi Gita baru saja berjalan beberapa langkah, Hani Luo langsung menghentikannya. Gita langsung diam di tempatnya berada dan tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian dia tersenyum kepada Hani Luo, Ma, kenapa kamu masih belum tidur semalam ini? Apakah toko hari ini sangat sibuk? Aku hari ini pergi menemui Audrey, sekarang perutnya sangat besar, mungkin bulan depan akan segera melahirkan. Hani Luo mendengar anaknya terus mengatakan tentang orang lain dan tidak membicarakan tentang dirinya sendiri, langsung menghentikan pembicaraannya, jangan bicarakan orang lain, bicarakan tentang diri kamu sendiri. Gita mengangkat bahunya pasrah, apa yang ingin aku bicarakan tentang diriku? Pacaran. Gita membelalakan matanya, kenapa kamu tahu? Jelas-jelas tadi sore mereka baru pacaran, kenapa Hani Luo? Cih, apa kamu anggap aku buta? Ketika aku turun membuang sampah, kebetulan aku melihat kamu. Gita. Gita tercengang, saat sedang membuang sampah di bawah, ibunya melihat dia. Bukankah, melihat dia dan Andri dalam mobil. Ma, kamu kenapa? Kenapa? Sekarang tahu malu. Di bawah ada begitu banyak orang yang berlalu lalang, tapi kamu tidak merasa malu. Hani Luo berbicara dengan tidak senang padanya, tapi kenyataannya dia merasa senang pada anaknya. Dia tidak peduli apa yang pikirkan oleh orang lain jika anak perempuannya merasa senang. Gita tidak tahu harus mengatakan apa, wajahnya berubah menjadi sangat merah. Hal yang paling membuat canggung adalah kemesraan dua orang ketahuan oleh orang tua. Meskipun mereka adalah orang yang datang, tapi masih saja membuatnya merasa canggung. Bersambung.